Di balik perbukitan yang diselimuti cahaya warna-warni, tersembunyi sebuah tempat legendaris yang dikenal sebagai Lembah Pelangi. Sebuah tempat yang memesona, penuh keajaiban, namun juga penuh misteri. Banyak petualang pemberani telah mencoba memasukinya, tapi hanya sedikit yang pernah berhasil menemukan jalan keluar. Dan pada suatu hari yang cerah, seorang anak laki-laki bernama El, yang dikenal karena kemandirian dan pengertiannya yang luar biasa, memutuskan untuk menghadapi tantangan itu. Dengan langkah mantap, ia melangkahkan kaki seorang diri, melewati gerbang tak kasat mata lembah itu. Seketika, angin lembut berwarna biru berputar mengelilinginya, seolah menyambut kedatangannya, namun juga menguji keteguhan hatinya. Sebuah suara gaib berbisik di udara. Di lembah ini, setiap langkah adalah teka-teki, dan siapapun yang berhasil menjawabnya akan menemukan jalannya. El menelan ludah. Dadanya berdebar kencang, campuran antara rasa takut dan semangat. Dengan suara yang lebih mantap dari yang ia duga, ia berkata, "Baiklah, aku siap." Perjalanan El pun dimulai. Ia melewati jalan setapak yang berkelok-kelok, melintasi padang rumput yang berkilauan seperti permata, hingga akhirnya tiba di sebuah dataran tinggi yang diselimuti kabut tipis. Di hadapannya, berdiri sebuah patung raksasa, berbentuk kepala awan yang megah. Kedua matanya menyala, dengan cahaya putih yang lembut, namun menusuk. Ini adalah rintangan pertamanya. Teka-teki, level 8. Sang penjaga awan cahaya. Patung itu membuka mulut batunya, dan suaranya menggema di seluruh dataran. "Jawab teka-tekiku, wahai pengembara kecil." Aku selalu bergerak, namun tak pernah berpindah tempat. Aku bisa naik, bisa turun, tapi aku tak punya tubuh. Aku ada di langit maupun di cermin. Namun, aku bukan bayangan. Siapakah aku? El berpikir keras. Ia mengulang kalimat-kalimat itu dalam benaknya. Selalu bergerak, tapi tak pernah berpindah. Apa mungkin ada di langit dan juga di cermin? Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat setiap pelajaran dan pengalamannya. Tiba-tiba, ia teringat pantulan sinar matahari di permukaan air di rumahnya. Kilau yang menari-nari tanpa henti. Namun sumbernya tetap di sana. Dengan keyakinan yang mulai tumbuh, El membuka matanya, menatap lurus ke arah patung itu, dan menjawab dengan suara tegas, "Kau adalah cahaya." Sesaat setelah kata itu terucap, patung raksasa itu mulai bergetar hebat. Retakan-retakan muncul di permukaannya. Lalu, boom! Patung itu pecah menjadi ribuan butiran cahaya putih yang melayang ke angkasa, seperti kunang-kunang, menerangi langit sejenak sebelum lenyap. Di tempat patung itu tadinya berdiri, kini terbentang sebuah jalan setapak baru yang mengarah lebih jauh ke dalam lembah. El menarik napas lega dan melanjutkan perjalanannya. Jalan setapak itu membawanya menuruni lereng, menuju ke tepi sebuah sungai yang sangat aneh. Airnya tidak jernih, melainkan berkilauan dengan warna-warni yang terus berubah, seperti lapisan minyak di atas air. Ini adalah teka-teki level 9, sang penjaga sungai pelangi. Tanpa peringatan, dari tengah sungai, muncul seekor ular raksasa yang tubuhnya tersusun dari sisik-sisik kristal. Cahaya merah muda lembut terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak indah sekaligus menakutkan. Ular itu mengangkat kepalanya yang agung dan mendesis. Suaranya terdengar seperti lonceng kristal yang beradu. "Bocah manusia, jika kau ingin menyeberang, kau harus menjawab teka-teki tingkat 9. Kata ular pelangi itu. "Aku bisa menyembuhkan, tapi juga bisa membunuh. Aku selalu kau genggam setiap hari, tapi jarang kau sadari. Aku bisa membuatmu kuat, tapi juga rapuh. Tanpa aku, tubuhmu akan berhenti. Dengan terlalu banyak aku, tubuhmu pun akan binasa." Siapakah aku? El menatap permukaan sungai yang berwarna-warni itu. Pikirannya berputar. Sesuatu yang kita genggam setiap hari bisa menyembuhkan sekaligus membunuh. El langsung teringat pada air minum. Tapi, rasanya itu terlalu mudah untuk teka-teki level 9. Ia menengadah ke langit, teringat jawaban sebelumnya. Cahaya, udara, keduanya penting untuk kehidupan. Tapi petunjuk, selalu kau genggam, terasa kurang pas. Ia menepuk dadanya sendiri, merasakan detak jantungnya. Hidup. Apa yang membuat kita hidup? Tiba-tiba, sebuah kesadaran menyergapnya. Sesuatu yang terus berjalan, yang kita miliki, yang bisa membuat kita kuat saat dimanfaatkan, tapi juga membuat kita rapuh
saat kita menyia-nyiakannya. Sesuatu yang tak bisa kita lihat atau sentuh, namun selalu ada bersama kita. Ia menarik napas dalam-dalam, menemukan jawaban yang jauh lebih dalam dari sekadar benda fisik. Jawabannya adalah waktu. Keheningan menyelimuti tepi sungai. Air sungai yang tadi terus beriak warna-warni, tiba-tiba berhenti total, membeku dalam diam selama beberapa detik. Ular pelangi itu perlahan menundukkan kepalanya yang megah, sebagai tanda hormat. Jawabanmu benar, pengembara. Ajaibnya, sungai itu pun membelah, menciptakan sebuah jalan kering di tengahnya, memungkinkan El untuk menyeberang dengan aman. Setelah berhasil melewati sungai, El tiba di tujuan akhirnya. Sebuah gua raksasa yang dindingnya dipenuhi kristal warna-warni, yang berpendar dengan cahaya lembut. Pemandangan di dalamnya begitu menakjubkan. Di tengah ruangan, melayang sebuah bola cahaya seukuran manusia, berdenyut pelan, seperti jantung yang hidup. Ini adalah pusat dari semua keajaiban lembah, jantung lembah pelangi, dan juga teka-teki, level 10. Dari dalam bola cahaya itu, terdengar suara yang dalam, dan bergema di seluruh gua. El, kau adalah pengembara pertama yang berhasil sampai sejauh ini. Jika kau ingin keluar dari lembah ini, jawablah, teka-teki tingkat tertinggi. Aku lahir tanpa ibu, tumbuh tanpa usia. Aku hadir sebelum dunia ada, namun selalu berada di akhir dari segalanya. Aku dapat disembunyikan, namun tak pernah bisa hilang. Dan aku adalah alasan dari segala yang ada. Siapakah aku? El terdiam. Kali ini berbeda. Ini bukan teka-teki tentang benda atau konsep biasa, melainkan sebuah pertanyaan filosofis yang menyentuh inti dari kehidupan itu sendiri. Ia berjalan perlahan mengelilingi bola cahaya itu, mengulang setiap kalimat dalam kepalanya. Lahir tanpa ibu, tumbuh tanpa usia. Ada sebelum dunia, dan ada di akhir segalanya. Waktu punya awal, begitu pula cahaya. Lalu apa yang ada sebelum segalanya? Apa yang menjadi alasan semua ini? El berhenti berjalan dan menatap ke dalam dirinya sendiri. Ia teringat keluarganya, Teteh Deleza, dan adiknya Ori yang lucu. Ia teringat seluruh perjalanannya, setiap rintangan yang ia lewati. Lalu, sebuah senyuman tipis terukir di wajahnya. Ia menemukan jawabannya, bukan dari logika semata, tapi dari pemahaman yang lebih dalam. Dengan suara pelan, namun penuh keyakinan, ia menjawab. Jawabannya adalah keberadaan atau eksistensi itu sendiri. Ruangan gua langsung bergetar hebat. Kristal-kristal di dinding meledakkan cahaya ke segala arah, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Bola cahaya di tengah ruangan mulai berubah bentuk, membesar menjadi sebuah pintu besar yang megah. Namun, sebelum pintu itu terbuka sepenuhnya, suara itu kembali bicara. Kau hampir benar, tapi sebutkan jawabanmu dengan satu kata saja. Satu kata. El menarik napas panjang, memusatkan seluruh pikirannya pada satu konsep paling mendasar. Jawaban akhirnya adalah, ada. Hening sejenak. Lalu, bang, seluruh lembah memancarkan cahaya 7 warna pelangi secara bersamaan. Begitu terang dan indah. Pintu di hadapan El terbuka lebar, menampakkan jalan keluar. El melangkah melewati pintu itu, dan mendapati dirinya kembali berada di tepi hutan. Tepat saat matahari jingga mulai tenggelam di ufuk barat. Ia berdiri tegap, napasnya masih sedikit terengah, namun hatinya dipenuhi perasaan kemenangan. Aku berhasil. 3 teka-teki paling sulit akhirnya terpecahkan semua. Tak lama kemudian, di kejauhan, ia melihat 2 siluet yang sangat ia kenal, berlari ke arahnya. Kakaknya, Delisa, yang biasa ia panggil Teteh, dan adiknya, Ori. El, kamu selamat, teriak Teteh dengan lega. Ori melompat-lompat kecil sambil bersorak. Bang, El jagoan, bang. El, jagoan. El tersenyum, merasakan kehangatan yang luar biasa menyelimuti hatinya. Begitulah petualangan luar biasa El di Lembah Pelangi. Ia tidak hanya berhasil menjawab 3 teka-teki yang mustahil, tetapi ia juga menemukan keberanian, kebijaksanaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Di belakangnya, Lembah Pelangi perlahan menutup kembali gerbangnya, menyembunyikan misterinya, dan menunggu dengan sabar penantang berikutnya. Terima kasih sudah menonton kisah petualangan El. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa!
di video berikutnya.